Salve saudara-saudara yang terkasih, bertemu dengan saya si tukang parkir. Namun kali ini karena hari libur, saya tidak berada di parkiran. Saya berada di rumah. Kali ini saya ingin mengkomentari atau membahas sedikit tentang seorang yang memang tidak terkenal ya. Tapi ia mengatakan dia ingin menjadi Katolik dengan beberapa syarat. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Saya akan kembali menjadi orang Katolik dengan catatan Patris Allegro sudah menikah, Alphonse Kolo sudah menikah, Paus sudah menikah, seluruh Romo di seluruh dunia sudah menikah. Kedua, semua doktrin yang tidak alkitabiah itu harus dihapus, ditiadakan. Seperti Marian Dogmans itu harus ditiadakan dalam gereja. Kemudian stop beribadah hari Minggu, lalu stop makan daging babi dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan di gereja Katolik, maka saya akan masuk menjadi orang Katolik. Kemudian buang semua tradisi, gunakan Alkitab. Kalau itu sudah dilakukan di dalam gereja Katolik yang kamu bilang satu, kudus, Katolik, apostolik itu. Kalau itu sudah ditiadakan, maka saya akan masuk menjadi orang Katolik. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama menyaksikan videonya tadi. Yang pertama, kita mau soroti syarat yang ia ajukan jika ia ingin masuk Katolik. Pertama itu, dia minta agar Romo Patris Allegro, Romo Alphonse Kolo, Paus, dan seluruh Romo di dunia menikah dulu. Jadi dia ingin membuat syarat agar semua imam itu menikah. Seakan-akan orang yang tidak menikah itu sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Yesus, ajaran kekristenan. Padahal bila kita lihat di dalam Injil Matius 19 ayat 12 dikatakan ada orang yang tidak menikah karena demi kerajaan surga. Itulah yang dilakukan oleh para romo atau para pastor. Mereka menjadi imam dengan tidak menikah adalah pilihan mereka. Karena mereka ingin fokus, ingin mengutamakan kerajaan Allah. Ini yang ingin dirubah oleh orang tadi. Ia ingin tidak ada yang mengutamakan Allah. Kira-kira begitulah mungkin tujuan beliau. Nah, syarat yang kedua, dia minta semua doktrin yang tidak alkitabiah harus dihapus, ditiadakan. Seperti yang dia katakan istilahnya Mariam Dogmas. Dogma Maria itu bukanlah tanpa dasar. Ada tradisi yang tidak tertulis dalam kitab suci yang telah diturunkan secara turun-temurun yang menjadi dasar pendogmaannya. Walaupun dogma itu baru disahkan di akhir-akhir ini, bukan berarti itu baru tercipta. Namun kejadian itu sudah ada sebelumnya. Namun baru-baru ini disahkan. Inilah cara berpikir beliau yang saya rasa terlalu cetek, terlalu rendah, sehingga ia menjadikan syarat agar ia mau menjadi Katolik. Dogma itu harus dihapus. Nah, untuk yang ketiga dia mengatakan stop
ibadah hari Minggu. Nah, dari syarat yang ketiga ini semakin nampak kira-kira siapa dia. Yang jelas dia ini berasal dari denominasi yang beribadah pada hari non hari Minggu. Mungkin dalam hati kita bisa kita tebak kira-kira dia ini dari denominasi mana. Nah, mungkin dia menggunakan dasar pemikiran dari Kisah Para Rasul 17 ayat 2 atau Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Maka ia mengatakan stop beribadah pada hari Minggu. Bila kita baca Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, mungkin tidak ada larangan atau mengatakan hari Minggu itu hari yang tidak baik, tidak boleh memuji Allah, tidak boleh beribadah. Saya rasa tidak ada yang melarang orang beribadah pada hari Minggu. Tapi ini jadikannya syarat. Dia mungkin beribadah pada hari Sabtu atau hari ketujuh. Oke. Tapi di mana dasar Alkitabiah? Memang dalam Kisah Para Rasul 17, Rasul Paulus mengadakan pertemuan di sinagoga. Tapi tidak ada dikatakan Rasul Paulus mengadakan persembahan pemujaan. Yang ada pertemuan pendalaman. Kalau di zaman sekarang, mungkin kita lebih cenderung menerjemahkannya. Pada saat itu Rasul Paulus mengadakan sermon, mengadakan pendidikan agama, bukan penyembahan. Lalu, di mana salahnya beribadah pada hari Minggu? Sementara pada hari Sabtu atau hari Sabat itu adalah hari pendalaman iman atau hari katekese, bukan hari penyembahan. Lalu kapan kita ingin menyembah Allah? Apakah terbatas? Sesungguhnya menyembah Allah itu setiap saat. Mengapa ia memberi syarat tidak boleh hari Minggu? Ini satu kekeliruan yang sangat mendalam. Ini menunjukkan kebodohan yang sangat mendalam. Nah, kemudian syarat yang keempat, dia katakan stop makan daging babi. Ini menjadi syarat bagi dia agar ia mau menjadi Katolik. Kiranya orang Katolik itu harus stop makan daging babi. Nah, ini juga mencerminkan bahwa dia itu tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Yesus. Sebab Yesus sendiri telah mengajar di dalam Markus 7 ayat 15 dan di Matius 15 ayat 11. Yesus mengatakan yang masuk ke dalam manusia itu tidak menajiskan. Jadi kalau kita makan daging babi tidak membuat kita najis. Tapi apa yang membuat kita najis? Apa yang keluar dari hati kita lah yang membuat kita najis. Artinya orang ini sangat-sangat tidak mengenal Yesus. Sangat-sangat tidak mengenal Kristus. Sehingga ia ingin menentang perkataan Yesus yang mengatakan apa yang masuk itu tidak menajiskan. Ia ingin mengatakan makan daging babi itu menajiskan. Padahal Yesus sendiri mengatakan apapun yang kita makan itu tidak membuat najis. Toh nanti akan dibuang di jamban. Nah, kemudian syarat yang kelima agar ia mau menjadi Katolik, dia katakan buang semua tradisi, gunakan hanya Alkitab. Nah, disinilah lagi-lagi ia menunjukkan kebodohannya, ketololannya, kelemahannya, ketidaktahuannya. Apakah ia ada menemukan dalam kitab suci Yesus memerintahkan para rasul untuk menulis kitab Perjanjian Baru tentang kesaksian tentang Yesus? Hanya Yohanes yang diperintahkan Yesus untuk menuliskan kitab Wahyu. Namun dalam Perjanjian Baru bukan hanya ada Wahyu, ada banyak kitab lain. Ada 4 Injil, ada Kisah Para Rasul, ada surat-surat Rasul Paulus, surat Yohanes, surat Petrus. Jelas,
Yesus tidak ada memerintahkan untuk membuat ini. Lalu siapa yang membuat kitab suci ini? Ini adalah kebijaksanaan dari gereja, sehingga gereja memilih dari begitu banyak kitab saat itu, begitu banyak Injil pada saat itu. Gereja memilih mana yang layak menjadi bagian dari perjanjian baru. Artinya, pembuatan kitab suci itu sendiri, pengkanonan kitab suci itu sendiri tidak alkitabiah. Lalu mengapa kita menuntut harus yang alkitabiah? Ajaran Tuhan Yesus kepada para murid dan perintah Yesus kepada para murid untuk mengajar itu di awal-awal berdirinya gereja tidak ada Alkitab Perjanjian Baru. Tapi ajaran yang secara lisan diajarkan Yesus itulah yang diingat oleh para rasul untuk mereka ajarkan. Dan akhirnya mereka pun mulai menulis seperti Matius, Injil Lukas mulai ditulis, kisah para rasul mulai ditulis, surat-surat Rasul Paulus mulai ditulis. Ini adalah kebijaksanaan, bukan perintah Yesus untuk menulis. Perintah Yesus untuk menyebarkan Injil, menyebarkan kabar sukacita, namun bukan untuk menulis. Jadi kalau kita sekarang berpikiran harus alkitabiah, harus skriptura, skriptura itu pun berasal dari tradisi, bukan berasal dari yang alkitabiah. Terlalu bodoh kita menuntut yang alkitabiah, sementara pembuatan Alkitab, pengkanonan Alkitab bukanlah alkitabiah. Sekarang ini saya menjadi ragu. Orang tersebut tadi itu mengatakan akan menjadi Katolik bila syarat-syarat itu telah dipenuhi. Secara logika berorganisasi, seseorang masuk dalam suatu wadah organisasi. Haruskah organisasi yang beradaptasi kepada dia atau dia yang beradaptasi kepada organisasi tersebut? Ini secara logika organisasi. Ini suatu kebodohan, dia menuntut organisasi berubah agar dia masuk. Toh organisasi tidak memaksa dia masuk. Inilah secara organisasi. Dan selanjutnya, terkesan ia seorang pengikut Yesus. Mungkin benar. Tapi penyangkalannya tadi tentang Matius 19 ayat 12, tentang Markus 7 ayat 15 dan Matius 15 ayat 11, Kisah Para Rasul 17 ayat 12, Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Ini adalah bukti Yesus yang diikutinya bukanlah Yesus orang Kristen, bukan Yesus gereja Katolik. Mungkin Yesus pemain bola dari Brazil. Bisa saja terjadi. Karena nama Yesus itu bukan hanya Yesus Kristus pemiliknya. Bahkan di zaman Yesus pun banyak yang menggunakan nama Yesus. Dan sekarang pun ada Yesus pemain bola dari Brazil. Mungkin ia penganut salah satu Yesus-Yesus lain. Sehingga ia berani menentang ajaran Yesus. Bagaimana orang yang hidup salibat tidak menikah demi kerajaan Allah, dia ingin tentang itu, ingin hapus. Bagaimana makanan tidak menajiskan, itu ajaran Yesus Kristus. Tapi mungkin Yesus lain yang ia ikuti, bahwa makanan bisa membuat orang najis. Nih, di sini. Dalam Kisah Para Rasul 17 tadi, bahwa Rasul Paulus itu di sinagoga mengadakan pertemuan, bukan penyembahan. Tapi mungkin Rasul Paulus lain yang ia kenal yang mengadakan penyembahan pada hari Sabat. Namun Rasul Paulus yang kita imani tidak. Ia mengadakan pengajaran. Sini bedanya. Jadi janganlah kita jadi bingung dengan harapan-harapan dia untuk menjadi Katolik dengan syarat segala macam bla bla bla. Karena memang dia juga bukan mengikuti Yesus yang kita ikuti. Yesus dia beda. Mungkin Paulus dia juga beda. Jadi kita yang mendengar pun jangan terbawa emosi. Biarlah dia dengan pemikirannya. Karena jelas dia tidak mengikuti ajaran Yesus yang kita imani. Yaitu Yesus Tuhan kita.
Amin. Salpe, damai Tuhan beserta kita.